Al-Tahfidz Indonesia menuju pribadi dan masyarakat Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam forum yang insya Allah dirahmati Allah. Salawat beri salam tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dan keteladanan kepemimpinan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bukan hanya sekadar bagaimana kita menahan haus dan nafas, tetapi lebih dari itu. Ramadan adalah madrasah kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwa Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa, agar kamu menjadi bertakwa. Itulah tujuan dari puasa itu sendiri, agar kita bertakwa. Dan takwa, para jamaah sekalian, adalah pondasi utama dari kepemimpinan berintegritas. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang bertakwa. Beliau pemimpin yang berintegritas. Kepemimpinan beliau telah terbukti bagaimana beliau memimpin diri beliau sendiri. Sebagaimana beliau telah diberikan gelar Al-Amin jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau mampu memimpin keluarga beliau sendiri. Beliau adalah orang yang paling disayangi oleh keluarganya. Walaupun sebagaimana kita ketahui ketika di Mekah itu, belum semua keluarga beliau memeluk Islam. Tetapi semua keluarga beliau mendukung beliau, bahkan ikut merasakan bagaimana diblokade oleh pemimpin-pemimpin Quraisy waktu itu. Dan sebagai pemimpin umat, beliau paling dicintai oleh umatnya sampai hari ini. Demikian beliau juga mampu memimpin negara. Sebagaimana kita ketahui, negara Madinah yang awalnya adalah satu kota kecil, itu mampu menyebar luas kepada hampir sebagian dari permukaan bumi. Tidak ada yang tidak disentuh oleh dakwah Islam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terkait kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, itu minimal ada 4 aspek karakter dalam kepemimpinan beliau. Yang pertama adalah aspek moral. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling jujur, orang yang paling amanah. Beliau adalah orang yang paling berkomitmen, dan beliau adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan beliau adil, serta disiplin dan peduli terhadap sekitarnya. Dan yang kedua adalah aspek intelektual. Dan beliau terkenal sangat cerdas, visioner dan inspiratif. Demikian juga aspek yang ketiga adalah aspek jismiyah. Beliau terkenal sangat sehat, karena beliau memakan hal-hal yang baik dan berpikiran-berpikiran yang baik. Dan beliau sepanjang hidupnya hanya sakit 1 kali, dan itu pun menjelang wafat beliau. Dan beliau sangat kuat dan tahan
fisiknya. Dan yang terakhir adalah aspek spiritual dan rohaniah. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling kuat ibadahnya, dan orang yang paling sabar, orang yang paling rendah hati dan istiqomah, serta orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu kepemimpinan berintegritas? Kepemimpinan berintegritas adalah kepemimpinan yang minimal meliputi 4 aspek. Yang pertama itu berlandaskan tauhid. Kita harus sadar bahwa kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap amanah yang diberikan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Selaras antara nilai, ucapan dan tindakan. Dan yang ketiga, konsisten dalam kebenaran meskipun dalam tekanan. Dan yang keempat, mengutamakan amanah di atas kepentingan pribadi. Integritas berarti utuh, tidak terbelah. Apa yang ia katakan di depan umum sama dengan yang ia lakukan ketika tidak ada melihat. Inilah yang dilatih oleh puasa. Karena saat kita berpuasa tidak ada yang mengawasi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 4 dimensi kepemimpinan dalam Ramadan. Yang pertama ada dimensi spiritual. Puasa membentuk kesadaran ilahiyah. Rasa lapar mengingatkan kita bahwa kita lemah. Haus mengajarkan kita rendah hati. Rasulullah SAW bahkan dikenal sebagai Al-Amin jauh sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ketika terjadi perselisihan peletakan Hajar Aswad, hampir terjadi konflik. Namun karena integritas beliau, semua sepakat menerima keputusan beliau. Integritas menyelamatkan perpecahan. Kabupaten Bogor hari ini juga membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah belah. Yang kedua, dimensi pengendalian diri. Puasa adalah latihan penguasaan diri. Menahan marah, menahan lisan, dan menawan hawa nafsu. Pemimpin yang tidak mampu memimpin dirinya, tidak akan mampu memimpin orang lain. Ramadan adalah kepemimpinan pribadi sebelum kepemimpinan sosial dan kepemimpinan publik. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi moral dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah adalah inti kepemimpinan. Di bulan Ramadan kita belajar kejujuran tingkat tinggi. Kalau kita mau, kita bisa saja membatalkan puasa secara sembunyi. Tapi kita tidak melakukannya. Mengapa? Karena kita yakin Allah melihat kita. Inilah integritas. Dimensi intelektual dan reflektif. Yang keempat, Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan membaca, bulan berfikir, bulan evaluasi diri. Pemimpin yang berintegritas harus cerdas dan visioner. Cerdas tanpa integritas berbahaya, dan integritas tanpa kecerdasan akan lemah. Ramadan menyatukan keduanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jabatan akan selesai. Kekuasaan akan berakhir. Popularitas akan hilang. Tetapi integritas akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita yang terpenting bukan siapa kita di mata manusia, tetapi siapa kita di hadapan Allah. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik balik, karena kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.